Halo sobat sekalian, kembali lagi dengan kami di channel Kreatif Bareng. Setelah penantian panjang, akhirnya saya bisa menyelesaikan part kelima dari video tutorial desain rumah simple konsep unfinished. Dari beberapa part sebelumnya, kita sudah menyelesaikan ini semua. Dari pertama kita membuat denah rumah, sampai ke desain interior. Nah, sekarang saatnya kita bahas tutorial bagaimana cara setting rendering biar nanti desain kita ketika di render akan terlihat lebih bagus. Ada beberapa hal yang mungkin nanti saya tidak bisa jelaskan terlalu detail, jadi teman-teman nanti langsung ikutin saja apa yang saya lakukan di video. Nah, di sini saya akan flashback sebentar apa saja yang udah kita bikin sebelumnya. Yang pertama yaitu ada tampak depan. Bangunannya seperti ini. Jadi dengan desain dengan warna dominan abu-abu yang dihasilkan dari warna khas dari batako, kemudian dikombinasi dengan warna hijau dari tanaman gantung, dan kita menggunakan frame jendela dari kayu dan membuat desain fasadnya lebih serasi ya. Kemudian ini ada ruang keluarga lengkap dengan kursi, sofa, dan televisi. Kemudian dapur dan toilet di bagian belakang. Kemudian kita juga sudah bikin dekorasi bagian belakang ruang keluarga. Kemudian ada kamar satu beserta meja TV dan lainnya, dan begitu juga di kamar nomor 2. Kemudian yang terakhir ada bagian taman. Dan ini keseluruhan dari bangunan yang sudah kita buat. Oke, mungkin bisa kita langsung saja mulai bagaimana cara setting material agar ketika di render tampak seperti real. Pertama kita coba buat material besi untuk pagar depan. Pertama kita pilih tool pen bucket. Kemudian kita gunakan sampel paint untuk mengadopsi warna yang sudah diterapkan ke objek. Kemudian kita klik lagi tool material, tambahkan di situ ada reflection, dan kemudian kita bisa kurangin highlight dan reflectnya agar tidak terlalu reflect, biar tidak terlihat seperti kaca. Kemudian tambahkan nilai subdiv-nya dan bisa kalian preview sendiri. Kemudian kita coba lagi untuk merubah transparansi dan reflect dari lampu mobil. Bisa kalian ikuti saja yang sudah saya lakukan di video. Dan kita juga akan tambahkan reflection pada bodi mobil. Nah, kemudian kita juga akan membuat material chrome untuk bagian velg ban. Caranya sama, yaitu kita harus adopsi dulu warna material yang sudah diterapkan pada objeknya, dan kita tambahkan reflection, dan di bagian reflection kita klik tombol M. Kemudian bisa kita pilih settingannya ini menjadi none. Jika sudah, hal ini juga bisa kita gunakan ketika kita ingin membuat material cermin.
Nah, karena kita ingin membuat warna chrome untuk velg, jadi kita harus kurangi bagian highlight dan reflectionnya agar bisa mendapatkan warna chrome pada velg. Saya akan coba lanjutkan untuk memberi material pada objek yang lain, dan teman-teman bisa ikutin saja videonya. Oke, mungkin setelah video part 5 ini saya akan lanjutkan lagi ke part 6, yaitu untuk mencoba mengedit gambar rendering yang dihasilkan dari Google SketchUp. Nanti akan kita olah lagi menggunakan aplikasi Photoshop agar nanti hasil renderingnya bisa lebih real. Nah, hal apa saja yang akan dilakukan di Photoshop? Yaitu seperti kita akan menambahkan awan di bagian backgroundnya, kemudian orang berjalan, dan beberapa hal yang lainnya. Dan yang penting yaitu untuk merubah warna agar lebih terlihat tajam dan menarik. Baik, jika bagian fasad sudah kita edit materialnya, kita lanjutkan ke bagian ruang keluarga. Kita lakukan hal yang sama seperti ini, seperti yang kita lakukan sebelumnya pada semua material yang sudah kita buat. Oke, kita selesaikan untuk memberikan material rendering pada objek yang sudah kita buat. Oke, jika sudah, setelah ini saya akan membuat material lampu di setiap ruangan. Pertama, kita akan pasang dulu beberapa lampu. Kemudian untuk lampu bagian depan ini, kita akan menggunakan lampu dengan jenis Eastlight.
Pertama kita klik icon is light di bagian bawah sini. Kemudian klik pada lampu yang sudah kita sediakan. Jika sudah, kemudian kita klik kanan pada is light seperti ini dan pilih V-Ray for SketchUp. Kemudian klik file di bagian sini dan kita pilih is light yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan is light nomor 13. Dan jangan lupa juga powernya kita isi. Di sini pertama saya akan coba dulu menggunakan power di angka 30.000. Nah, kenapa saya coba? Karena setiap is light memiliki power yang berbeda-beda. Jadi kalau seandainya kita render dan tidak muncul cahayanya, berarti power yang kita masukkan itu kurang. Jadi kita bisa tambahkan lagi. Kalau seandainya 30.000 itu kurang, nanti kita bisa tambahkan lagi menjadi mungkin 50.000 atau 100.000. Nah, kita bisa atur sendiri powernya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau seandainya terlalu terang, nanti kita bisa kecilkan untuk powernya. Jadi kalian bisa atur sendiri di bagian power. Kemudian jika kita sudah mendapatkan formula yang pas, tinggal kita copy saja ke bagian yang lainnya. Saya misalkan lampu yang selanjutnya atau di bagian bawah pohon. Nah, itu akan membuat hasil rendering akan terlihat lebih real, lebih bagus. Kemudian yang kedua, saya akan membuat lampu bohlam agar nanti lampu bohlamnya muncul cahaya. Nah, ini menggunakan jenis lampu yang kedua, yaitu namanya lampu Omni Light. Settingannya sangat mudah, jadi tinggal kita atur saja powernya. Jadi kita klik dulu di sini. Kita pilih Omni Light, kemudian kita taruh di bagian yang ingin kita berikan Omni Light. Kemudian kita edit di bagian powernya, yaitu ada di intensity. Nah, di sini intensity-nya udah 30. Saya rasa 30 itu udah cukup. Atau kalau seandainya kurang, teman-teman ya bisa tambahkan lagi di angka 50 mungkin. Kemudian yang terakhir, ada jenis lampu yang ketiga, yaitu namanya rectangle light. Cara settingnya sama seperti kita setting Omni Light, cuman karena ini lampunya untuk bagian yang lebih besar, jadi kita bisa tambahkan intensity-nya di angka 100 atau 150, tergantung seberapa terang ruangan yang akan kita buat tadi. Jadi kalau seandainya 100 itu udah cukup, ya kita menggunakan 100 saja. Oke, baik. Untuk bagian lampu yang lain, kalian bisa simak video saya ini, karena kurang lebihnya settingannya sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Saya akan selesaikan dulu.
Dan step terakhir yaitu settingan render. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah yaitu kita coba setting outputnya. Nah, tergantung kalian ingin menggunakan ukuran berapa. Karena di sini saya suka dengan gambar wide, jadi saya menggunakan ukuran 1280 kali 720. Kemudian di bagian kamera kita setting bagian zoom faktornya, kita ganti di angka 1. Dan settingan lainnya bisa kalian coba cek di video saya. Setelah itu siap kita render. Dan ini hasilnya. Cukup mudah bukan? Bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Kemudian teman-teman juga bisa request, nanti teman-teman bisa request di bagian kolom komentar. Misalnya kalau ada waktu, saya akan bisa buatkan video tutorial untuk teman-teman. Dan jangan lupa juga di like dan di share video-video dari channel Kreatif Bareng. Oke, sekian dari kami. Terima kasih dan wassalam.